Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dina Fauza. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah. Hari ini, aku akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungannya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, yaitu tanah, air, dan di antara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Nah, sumber daya alam juga berkaitan dengan lingkungan hidup, yang dimana karena lingkungan hidup ini merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Oke, materi selanjutnya ada jenis-jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui terlebih dahulu. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui disebut juga dengan renewable resource, yang disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini mampu menggandakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif lebih cepat. Nah, dengan demikian, sumber daya alam ini tidak dapat habis. Contohnya ada hewan, manusia, tumbuhan, dan tanah. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui disebut juga dengan renewable resource. Nah, yang dimana sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan atau pembentukan yang sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia. Nah, pembentukannya juga kembali memerlukan waktu ratusan bahkan jutaan tahun, yang dimana manusia tidak dapat bisa memanfaatkan selama 2-3 generasi. Nah, sumber daya alam ini dapat habis bila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, contohnya ada bahan mineral, batu bara, gas alam. Materi selanjutnya ada sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik atau organik, yang dimana sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan marmer. Sedangkan sumber daya alam abiotik atau anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya ada timah, besi, dan kuasa. Oke, baik. Materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, perlu dilakukan beberapa langkah seperti pertama, reboisasi untuk mengembalikan fungsi hutan yang gundul. Kedua, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga, ada pengelolaan limbah industri, yang dimana pengelolaan limbah industri ini yang baik agar tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, ada konservasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air ini dengan menjaga daerah resapan dan tidak membuang limbah ke sungai. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan materi pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan, dan juga jika ada yang tahu penambah materi boleh silakan komen di bawah. Oke, sekian, terima kasih.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.